Ya, pemirsa masih bersama kami di Forum Today's Dialogue. Pak Hamdi, tadi kan Anda mengatakan bahwa mungkin juga sekarang dikotomi antara militer, sipil tidak lagi terlalu penting begitu ya. Jangan-jangan ini masalah sosok, masalah perawakan atau presidential look begitu. Itu yang saya ingin mengatakan tadi. Ini masalah ketokohan. Masalah ketokohan. Masalah ketokohan bahwa di mata publik bahwa tokoh yang dianggap layak untuk menjadi presiden itu yang tadi muncul dari nama-nama yang disurvei tadi gitu loh. Terlepas dari datang dari latar belakang militer ataupun bukan militer. Coba kita akan lihat beberapa tokoh yang militer, nanti juga kita akan coba lihat juga yang tokoh sipil. Bagaimana Anda menilainya? Yang pertama, kalau kita lihat ini Bapak Prabowo, Anda bagaimana melihat presidential look dari beliau? Ya, kalau saya lihat memang dia ada presidential look ya. Ini seperti apa Pak misalnya? Ini presidential look itu mungkin tidak sesuatu yang tidak terlalu rasional gitu. Betul, ini suka tidak suka gitu. Voter itu melihat bahwa sosok ini dipersepsikan punya tampang presiden begitu ya. Tegap gitu ya, punya pembawaan berwibawa gitu ya. Sosok yang dianggap layak menjadi presiden gitu ya. Jadi barangkali itu juga menjawab kenapa Pak SBY menang beberapa tahun yang lalu. Betul, itu presidential look-nya katakanlah perfect lah, sempurna begitu kan. Tentunya ini juga ditunjang oleh hal-hal yang lain juga. Ada faktor penunjang juga, kompetensinya, track record-nya, dan seterusnya. Pak Hamdi, kalau ini adalah Bapak Wiranto. Waduh, ini depan kita sekarang ini. Anda menilai orang di depannya gimana ini? Tapi ada dong look-nya begitu ya. Kalau dilihat kan. Gitu. Buktinya di survei masih muncul Pak Wiranto kan. Ada begitu. Ya. Oke. Tinggal nanti popularitasnya dinaikin aja Pak. Tinggal masalah popularitas begitu. Nanti juga Pak. Tinggal disurvei lagi lah. Nanti saya yang bikin survei Pak. Surveinya yang menentukan. Ini yang Bapak SBY bagaimana? Iya betul. Banyak bukti-bukti empiris sudah disurvei, sudah diteliti sebenarnya memang Pak SBY itu yang paling sempurna presidensial look-nya. Presidensial look-nya. Ya, seperti itu. Jadi bahwa presidensial look bisa punya tidak terlalu punya hubungan dengan kinerja juga. Tapi itu biasa di luar negeri juga begitu gitu loh. Banyak presiden-presiden yang juga punya presidensial look, kinerja ya mediocre saja, biasa saja gitu. Bagaimana Bang Ara? Ya, saya rasa begini ya, Indonesia ini mau ada suatu perubahan nggak? Kalau presiden look lebih penting, pencitraan lebih penting dari substansi. Saya pikir tidak akan ada perubahan yang mendasar bagi rakyat Indonesia. Buat apa sih ada pilpres, pemilihan presiden? Buat apa sih ada pemilihan legislatif, bupati, gubernur? Kalau rakyatnya tidak berubah, nasibnya, bekas secara ekonomi, kemandiriannya tidak berubah. Bangsa kita posisinya tidak berubah di mata dunia, nggak ada gunanya gitu. Nah, persoalan Indonesia komprehensif. Bagi saya, kalau kita mau menyelesaikan masalah Indonesia, ini harus lengkap. Ya, saya mulai dengan pemilihnya. Yang pertama pemilihnya. Rakyat Indonesia mayoritas tamatan SMP ke bawah. Artinya sangat rawan sekali dengan media yang sangat luar biasa sekarang. 90% dari survei nonton TV, ya kan? Apalagi TV, apalagi TV itu sebagian dimiliki oleh pemain politik langsung maupun tidak langsung, dan mungkin juga punya calon presiden sendiri, ya kan? Bagaimana menjaga objektivitas ini? Bagaimana antara citra dan kenyataan realitas daripada figur itu? Di tengah pendidikan rakyat yang SMP ke bawah, itu yang pertama. Yang kedua faktor ekonomi. Prabu pernah nggak lihat di negara-negara maju, Jepang, di Prancis, di Amerika, di mana-mana ada money politik, ada serangan fajar, ada pengerahan birokrasi, nggak ada kan? Tapi di Indonesia itu semua ada. Jadi money juga penting gitu. Artinya saya baru bicara soal pemilih. Kenapa? Untuk menjawab, kalau data World Bank, rakyat Indonesia $2 satu hari itu kurang lebih 40%, Pak. Iya betul. Berarti 100 juta kurang lebih rakyat Indonesia itu secara ekonomi bermasalah. Kalau BPS, Pak Wiranto, saya baru berdebat keras dengan kepala BPS di rapat di Komisi 11. 3.500 itu per hari udah nggak miskin, ngeri nggak?
rendah sekali ukurannya. Ya, jadi ini yang harus kita luruskan. Jadi kita bermasalah. Tapi kan sekarang kenyataannya memang profil masyarakat kita seperti itu, Pak. Jadi kalau makanya kita menang di 2014. Nah, saya baru mau menyampaikan problemnya dulu kan, baru solusi supaya diskusi kita berkualitas kan gitu ya. Yang pertama tadi itu ya, dari segi ekonomi, pendidikan. Yang ketiga regulator. Apakah kita pernah lihat, Pak, ada permasalahan IT KPU di negara-negara maju? Di kita persoalan. Jadi komprehensif, Prabu. Pemilihnya seperti itu dari segi pendidikan dan dari segi ekonomi, ya kan? Bagaimana orang bisa independen, kan begitu kan? Kemudian bagaimana regulatornya, bagaimana aturan yang dikeluarkan. Di sini solusinya apa? Menurut saya tahun 2014 mutlak harus berakhir politik pencitraan. Caranya bagaimana? Caranya adalah rakyat Indonesia harus dibantu supaya tidak lagi membeli kucing dalam karung. Rekod daripada seorang calon presiden untuk 3 isu yang paling penting. Ini bisa saya jelaskan sekarang atau gantian dulu? Gantian dulu deh. Nanti saya terakhir ya. Saya sependapat ya bahwa kalau tadi arah berangkat dari pemilih ya, kondisi masyarakat kita, saya justru dekati dari tantangan Indonesia masa depan. Kita ini kan negara berkembang yang lagi berjuang tetap eksis dalam persatuan global yang begitu dahsyat ya. Kalau nggak hati-hati, tidak ada leadership yang paham masalah ini dan membangun satu solusi-solusi dan berani mengeksekusinya dengan jelas dan tegas, kita bisa tersingkir dari persaingan global ini. Oleh karena itu ke depan nanti sebenarnya kita jangan berorientasi lagi kepada ya tadi katakanlah presidential look ya, yang tapi itu tetap penting, tapi jangan itu yang nomor satu. Itu nggak bisa, itu bisa kan memang seperti itu faktanya juga begitu. Itu tetap penting. Bisa dirubah dong. Kualitas seorang presiden ke depan nanti, dia harus paham masalah betul, masalah negeri ini. Dan tahu solusinya. Dan tidak cukup itu, berani mengeksekusi solusi itu. Tegas maksudnya begitu ya? Tegas. Artinya apa? Artinya, jangan beli kucing dalam karung tadi. Dia mesti punya experience, punya knowledge, punya pengalaman, punya ilmu, baru dia bisa membangun kebijakan-kebijakan. Dan punya karakter. Sebab tanpa karakter, kebijakan apapun nggak dieksekusi. Itu nggak ada ketegasan. Tidak ada outputnya, tidak ada hasilnya. Ya, tadi Pak Hamdi juga mengatakan kalau ini problem kita. Kalau ketegasan itu faktor yang cukup penting untuk 2014 oleh yang karena sekarang itu, gitu. Nah, ini ada Ibu Megawati, bagaimana Anda bisa Mungkin sebelum sampai itu sedikit aja Pak Hamdi ya. Kalau saya agak bedanya sedikit dengan Pak Wiranto adalah begini Pak Wiranto. Justru pemberdayaan rakyat. Di tengah rakyat yang pendidikannya seperti itu, ekonominya seperti itu, rakyat mesti tahu masalahnya tadi apa. Masalah ekonomi. Betul pemerintah SBY ini makro bagus. Saya harus jujur mengakui, saya partai oposisi, tapi sportif. Makro pertumbuhan 6% ke atas. Persoalannya adalah bukan sektorial yang bergerak. Pertanian, perikanan, bagaimana? Rendah sekali, padahal itu mayoritas rakyat Indonesia di pertanian. Yang tinggi otomotif, telekomunikasi, makanya motor banyak Pak, macet, handphone kan begitu. Pertumbuhan dari situ ya. Isunya adalah isu kesenjangan. Bagaimana sektorial bergerak dan bagaimana soal tadi saya katakan kesenjangan. Yang kedua soal hukum. Hukum masih relatif tebang pilih. Kasus besar kemana? Mafia pajak, kasus Senturi nggak bergerak. Ya, jadi kan masalah ketegasan pada intinya begitu kan? Bukan. Ini bukan tegas salah juga. Satunya dong, Tegas kalau ngaco bahaya sekali. Dari Bung, 2014 ini kan nilai tegas itu yang paling seperti tegas kalau ngaco itu repotnya luar biasa. Enggak, biasanya gini ya. Dari pengalaman empiris, semua pemilihan pemimpin politik lah ya, tidak hanya presiden, itu sebenarnya ada 4 dimensi yang selalu dalam urutan yang benar tuh begini. Satu ya, orang melihat dimensi kompetensi memang. Itu yang paling penting ya, kompetensi. Ya. Yang kedua, masalah persoalan efektivitas manajerial. Ya. Yang ketiga, masalah integritas moral. Yang keempat, baru dukungan presidensial look tadi. Jadi perpaduan 4 ini, tapi sebenarnya urutan yang enak itu ya, yang bagus itu yang tadi. Jadi kita kebalik. Yang presidensial look-nya itu lebih menonjol. Kenapa terjadi itu? Karena pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan. Itu yang tadi. Itu poin kita, dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh media. Media, kaum intelektual bisa bagaimana menyampaikan itu. Nah, sekarang di tengah media juga yang bermain politik dalam tanda kutip, ini menjadi persoalan yang tidak mudah. Tapi ada satu pendapat bahwa kita setuju itu.
pemberdayaan masyarakat. Tapi sumbernya adalah the political will dari pemimpin lagi. Pada saat pemimpin tidak mau memberdayakan ini, itu ya, justru dimanfaatkan untuk melakukan satu proses-proses peningkatan dari tadi. Coba kita lihat kita lihat kampanye ya. Lihat kampanye itu kan tidak berimbang. Harusnya yang dikedepankan yang 4 tadi, kompetensi, effective managerialnya ya, moral integritinya, baru yang presidential look. Biasa yang suka dijual yang keempat ini. Jadi begitu Pak, kalau kita bedanya, saya kebetulan pelaku, Bapak dengan segala hormat saya sangat menghargai posisi sebagai intelektual dan pengamat ya. Bagi kami sekarang ya, harus mencerdaskan, mengadvokasi publik, itu menjadi persoalan sangat penting. Kalau memang kita setuju tidak beli kucing dalam karung, nggak ada lagi yang harus dilakukan. Sehingga tadi yang dibenarkan secara teori tadi, integritas dulu, ya kan, kualitas dulu, baru popularitas. Ini kerjaan kita bersama memang. Karena begini, dalam negara demokrasi, apalagi kita menganut one man one vote ya, satu orang satu suara. Ini risikonya berat. Betul. Seorang guru besar di UI misalnya, suaranya sama dengan Profesor Hamdi misalnya, itu sama dengan buruh pabrik yang di Glenmore, yang di pojok di pojok di Banyuwangi, yang barangkali dengan 10.000 dia akan menurut siapa yang ngasih uang. Ini bahayanya. Oleh karena itu pemberdayaan itu sebenarnya ada batas minima sehingga mereka paham bahwa nasibnya dia memilih itu dipertaruhkan sama 5 tahun. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan sambut dulu Headline News pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.